Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya juga akan menyaksikan bagaimana beberapa tahun yang lalu, ini adalah kesaksian yang benar-benar saya alami. Ketika saya dalam sebuah pelayanan, ya, di tempat di mana saya pertama kali diutus, hampir setiap bulan saya sakit malaria. Pertama kali saya sakit malaria, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah pengalaman saya sakit malaria tropika. Malaria tropika plus 3, di mana ketika saya 2 minggu pertama, saya masih bisa makan dan minum. Ketika itu saya ada di pedalaman, tidak ada dokter, tidak ada mantri, tidak ada orang-orang pun yang kita bisa harapkan. Tidak ada obat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 2 minggu kedua, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa minum teh, dan itu pun kadang harus keluar, tumpah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya melihat bahwa nyawa saya terancam, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mati di sini. Saudara, dengan kondisi lemah itu saya mengambil keputusan untuk turun ke satu kabupaten sebelah, di mana kabupaten tempat saya melayani itu begitu jauh, maka saya lebih dekat dengan kabupaten perbatasan. Lewatlah satu kendaraan mobil atau mobil perusahaan, di mana itu adalah mobil terakhir, karena perusahaan ini akan keluar dari lokasi, akan pindah menuju satu tempat. Saya dengan membawa gelas di tangan saya, ya, gelas atau mug yang dari besi itu, saya isi air full. Dan saudara, ketika saya naik mobil itu untuk pergi ke kabupaten sebelah untuk saya berobat, saudara yang kasih Tuhan, di tengah jalan saya mengambil keputusan untuk tinggalkan pelayanan. Saya tidak mampu di sini, saya hampir mati di sini. Saat itu tiba-tiba dari satu lorong, satu jalan tikus maksud saya, keluarlah mama-mama Papua untuk pulang dengan membawa hasil kebun. Saat itu saya memutuskan saya akan kembali, dan saya mungkin tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya berbicara di hati saya, Tuhan menaruh perkataannya di hati saya. Mau diapakankah mereka? Mau diapakan mereka? Siapa yang mau melayani mereka? Saudara yang kasih Tuhan, suara Tuhan begitu lembut menegur saya. Hari itu di atas kendaraan itu, hati saya hancur. Dan saya benar-benar terpukul. Bahwa saya telah mengalami kemunduran. Saya telah mengambil langkah yang salah. Dan saat itu saya katakan, Tuhan, oke, saya akan berobat. Saya akan kembali lagi. Saya akan melayani mereka kembali. Tapi tolong sembuhkan saya. Sesampainya saya di bibir pantai, saya mendapatkan hubungan dengan kapal, atau dikatakan longboat, bukan kapal tapi longboat, sebuah perahu dengan mesin tempel. Sampailah saya di satu puskesmas setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, dan dokter mengatakan, Pak Pendeta, kalau terlambat sedikit maka Pak Pendeta meninggal atau bisa gila, karena tropika ini sangat berpengaruh, ya, terhadap lever kita. Dan saya memang sudah kuning. Dan saat itu saudara, saya tidak ada sanak famili, tidak ada satu orang pun yang saya kenal di kota itu. Dan saya mengambil kesempatan untuk menangis di kaki Tuhan, berdoa di ruang puskesmas itu. Kebetulan saya ditempatkan di satu ruang tersendiri, maka saya mengambil kesempatan untuk berdoa. Saya menangis di kaki Tuhan, dan saya menyampaikan isi hati saya. Dan dalam sebuah komitmen dengan Tuhan, oke, saya tak akan kembali. Walaupun saya harus meninggal di tempat ini, biarlah mungkin pakaian-pakaian saya yang bisa kembali kepada orang tua saya. Tetapi setelah saya mengambil komitmen dengan Tuhan, ada sebuah damai sejahtera yang Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkhususnya hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, saya telah melewati masa-masa sulit. Dan saya sudah 10 tahun ada di tempat ini, dan saya sudah merintis 4 tempat pelayanan. Satu
non aktif dan 3 yang aktif. 1 perlu hamba Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang perintis, saya tahu persis bagaimana beratnya seorang perintis. Dan saya berpesan pada hamba-hamba Tuhan di luar sana. Mungkin engkau sudah mengambil kesempatan atau mengambil keputusan untuk engkau kembali tinggalkan pelayanan. Ingat pesan Tuhan bahwa mau diapakankah mereka? Jangan tinggalkan mereka. Hidup kita lebih baik menghembuskan nafas di pelayanan daripada kita kembali sebagai seorang yang gagal. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya.